Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman subscriber dimanapun anda berada. Moga-moga teman dimanapun anda berada selalu akan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang motor Satria FU. Nah, dimana permasalahan motor ini yaitu tadinya itu getar parah, getar banget, sampai-sampai orang yang menaiki tersebut ikut getar, pokoknya tidak nyaman, getar banget. Terus yang kedua bunyi, yang ketiga motor iki urung suwe dandan. Nah, oke. Lalu orangnya mencoba datang kemari untuk berkonsultasi. Oke, saya iakan. Lalu kita cek keseluruhan daripada motor ini, yaitu permasalahannya malpraktek, guys. Permasalahannya entah apa dan kenapa saya tidak tahu ya. Saya itu tidak pernah mengurangi komponen daripada dalaman motor semua ya, tidak pernah mengurangi. Kalau menambah sistem pernah, seperti motor tidak kopling tapi akhirnya dibikin kopling manual, itu kan menambah sistem, menambah. Juga ada yang pembuatan kopling yang tidak sesuai, itu akan membuat motor malah bunyi begitu. Sebelumnya motor itu normal, suaranya normal, tapi dibikin kopling tangan atau kopling manual, akhirnya motornya dia bunyi. Nah, itu kan kesalahan kinerjanya yang tidak jadi. Entah di bagaimana, entah kenapa, mungkin kurang teliti ataupun kurang kurang primpen ning garap lah carane wong Jawa ngono kuwi. Oke. Ini langsung ke FU saja. Ini ada 3 permasalahan ya, tadi sudah saya sampaikan. Untuk Flandes dia masih aman, Flandes Noken dia masih aman, akhirnya selamat ya. Biasanya motor nggak ada olinya, ini tadinya katanya nggak ada olinya, dikasih oli. Begitu di sini dibongkar oli saya takar itu kurs mana tidak full, berarti emang tadinya motor nggak ada oli, lalu bawa ke sini. Tapi alhamdulillah Flandes Noken untuk in dan X nya masih aman, masih bisa dipakai untuk SIM juga masih bagus banget ya. Karena ribetnya motor FU itu ada di bagian silinder kopnya, dimana silinder kop sudah mengalami trouble, arep direka-reka kayak apa, kemungkinan besar tidak awet. Itu kalau di Satria FU ya. Arep maring tukang bubut mang dibae, insyaallah ora awet kayan. Soalnya saya pernah menjumpai sing FU sing Noken dibikin laker lah, dibikin apalah, kalau nggak miring nggak awet. Yang sering itu miring karena pembuatan lakernya dia susah ya, pembuatan dudukan lakernya dia susah. Terus nokennya kadang ada yang di oversize, Flandesnya lalu dibobot lagi juga nggak awet ya. Jalan satu-satunya yo, kalau bagi saya, serahkan saja pada tukang yang ahli silinder kop FU ya. Karena banyak komplain banget dari sekian banyaknya pemegang Satria FU itu, keluhannya aja di silinder kop. Untuk blok, sebenarnya blok bisa awet, blok piston sebenarnya bisa awet, cuma kadang kebanyakan motor Satria FU ataupun Vixen ataupun MX biasanya itu mengakali dengan overbus. Misalnya motor ngebul hari di overbus, lah overbusnya ora bener, akhirnya apa, ora awet yo, seperti itu. Nah ya, ini kolteran sudah baru, ini motor itu belum lama orangnya servis ya, entah habis banyak katanya. Ini
Nah ini dia, ini bekasan pistonnya ya. Kalau teman-teman nggak percaya, ini bekasan pistonnya. Dia ngejim ya, dia ngejim. Dan ini piston belum lama. Kalau nggak percaya tuh, punggungnya masih baru ya, belum kotor sedikit pun ya. Ini motor habis overhaul mesin juga ternyata ya. Kalau nggak percaya, ini pistonnya anyar gue, PRC NPP. Oke, masalah piston sudah selesai. Namun saya tidak lepas untuk mencurigai piston kok sagi besdera langsung ini ki motornya ngebul buringnya belaret parah. Curiga, makanya kita analisa lagi, kita cangkul lebih dalam faktor permasalahan ya. Permasalahannya sebenarnya sepele. Andaikan kinerjanya tadinya dia bagus, insya Allah motornya awet. Karena kinerja tadinya tidak awet, tidak sesuai perhitungan daripada pembubutannya, akhirnya motornya dia tidak awet. Nang disong ora bener, nang piston bukan di piston. Kolterane menceng, ora kolterane apik lurus. Ini kolteran di tempat saya ya, udah kita kolter. Cuma belum kita cuci ya. Ini udah di kolter. Nah, kita bahas buring dulu ataupun dari bawah nanti. Kita bahas dari blok dulu ya. Perlu kalian ketahui bahwasanya motor Satria F Fiction ataupun MX ya, atau MX King R15 R25 Mio M3, Mio GT, terus apalagi itu misal GT apalah, pokoknya banyak banget. Perlu kalian ketahui bahwa bloknya bawaan pabrik dia menggunakan blok full aluminium ya, full aluminium. Adapun kalau teman-teman membongkar motornya udah melakukan penggantian liner ataupun sudah berubah menjadi besi, itu berarti motor sudah pernah overbus ya. Karena bawaan Satria FU, semua Satria FU itu bloknya full aluminium, tidak ada yang berliner besi seperti ini. Ini namanya akal-akalan tukang bengkel ataupun akal-akalan tukang bubut. Dan kadang tukang bubut dia tidak mau kalau sekedar di kolter tidak melakukan penggantian ini, alasannya karena tidak awet ya. Padahal kalau saya motor Fiction, motor ini kalau mau oversize, carikan pistonnya yang bagus, lalu tinggal di kolter saja, dah nggak perlu akal-akalan seperti ini. Alhamdulillah motornya awet-awet sampai sekarang ya. Oke, nah ini bekas pistonnya ya. Ini operasi 50, kita ambil operasi 75. Piston kita menggunakan racing ataupun menggunakan film. Saya piston selalu menggunakan film kalau tipe-tipe motor yang ber-cc besar. Karena apa? Karena ada jalur olinya. Saya sukanya di sini. Kenapa jalur oli? Karena meminimalisir gesekan pada silinder bloknya. Kita menggunakan film ya. Dan kolteran motor ini harus ringan, nggak boleh berat yo. Ini sedang ya rapopo. Bisa kita menggunakan film operasi 75, udah kita kolter, udah kita cuci, lalu kini singkirkan supaya tidak kotor. Oke, permasalahan blok, kembali ke bloknya. Ini piston tadinya baru, kenapa langsung baret? Ini kesalahan pada tukang bubut. Nonton tukang bubut kulit dengar apa jenis kesalahan pada tukang bubut. Loh kok nang tukang bubut loh iya ganti dewek tukang bengkel ganti yang ini ora bisa, kudu bobot kudu presisi. Tapi itu tukang bubutnya salah guys. Karena apa ya? Oke, di sini sudah ada crankcase-nya ya. Nih, saya sering banget
Ya namanya kalau mau menegur orang kan dengan cara halus ya, saya sering menjumpai. Cuma kalau mau menegur kan hati-hati ya, kadang ada yang sifatnya pemarah gitu, harus sebenarnya wis ben bae. Kita lewat video saja, arep negurnya mengkomentar ngono, orang balas kan aman. Oke guys, seperti ini. Motor blok Satria FU itu di sini terdapat jalur oli. Yo, ini terdapat jalur oli. Dan jalur oli ini tidak tidak melumasi keseluruhan. Maksudnya ini bloknya iki mancareke neng speaker kini, orang neng tengah. Beda kalau motor Jupiter itu tibangnya di tengah-tengah piston seperti ini. Kalau motor Jupiter Yoga Yamaha tibangnya di tengah seperti ini. Tapi kalau motor Satria FU ini kayaknya enggak. Kelihatan banget dari lubangnya. Tuh. Kelihatan banget dari lubangnya ya. Ini kalau dilurus tuh, ya. Tuh. Teman-teman bisa mengamati. Nah. Untuk tipe seperti ini ya. Untuk tipe seperti ini kesalahan pada pembuatan coakan ini, guys. Nah, kesalahan pada pembuatan coakan ini. Kesalahannya apa? Kurang gede. Ini coakannya kurang gede. Sehingga apa? Sehingga kalau kita masukkan seperti ini mepit ya. Lubang ini harus lurus. Lubang ini harus lurus. Tripod kita tinggikan dulu sebentar. Allah. Astagfirullahaladzim. Oke, tripod kita tinggikan. Kita kunci lagi. Nah, ya. Baut ancer harus lurus. Nah, ini. Seperti ini. Nah. Ya, ini kalau dilihat dari lurus, ya. Kalau dilihat dari lurus, pancuran oli bagian kalternya, bagian crankcase-nya, dia terhalang oleh sinder bloknya. Ya, ini kalau bikin lurus ya. Tuh. Teman-teman bisa mengamati ya. Nah. Ya, teman-teman bisa mengamati ya, pembuatan coakannya ini kurang besar. Iki sing keton malah iki nih guys, malahan iki pojoknya pendul-pendul iki sing keton iki. Dudu bolongane, malah sanes bolongane sing ketok. Teman-teman bisa yo sih malah pendule. Udulenge. Yo, nah. Sehingga apa? Sehingga pelumasan bagian belakang piston dia terhambat. Terhambat karena apa? Oli ini nabrak iki. Yo, makanya tukang buat ke dematke nek gawe ngene iki, model-model ngene iki. Yo. Karena orang kalau diserahin ke tukang buat ngomongnya studio digawa dipasang. Ya. Kadang ada banyak sekali orang yang tidak mau mengamati perihal seperti ini. Padahal ini sederhana sebenarnya guys. Sederhana ini, pol sederhana nih. Cuma apa? Lalai. Yo, blok seperti itu. Paham ya? Lalu keprigi gak tukang bobot maneng, ora susah gak tukang bobot. Jotos be tukang bobot ya kena sak-sake karepmu. Yo, ora ada yang pernah canda. Ki seperti ini. Ini caranya. Teman-teman kalau mengamati blok silinder Satria FU yang masih utuh, masih bawaan pabrik, itu biasanya coakan di sini itu rada gede. Coakan ini rada gede. Paling ora kayak sekitar berapa yo? Gede pokoknya loh. Ora sak mini ora, sekitar semininan. Nah, pokoknya gede. Ini di sini kalau dibikin lebar nggak masalah. Yo, orang ngaruh karo apa-apa. Lagian piston di sini juga ada apa ini ya? Orang-orang gesekan sebelah kiri, orang gesekan, aman. Nanti kita akan gerinta lagi, kita modif lagi menjadi besar seperti ini. No, supaya oli ini mancure merono dengan maksimal. Koyok we tujuannya. Yo, iki bisa nih saya egen apik tapi burung wis melaret. Ngejim seperti ini karena apa? Pelumasan memburike gagal. Yo, gagal
terhalang oleh ini. Oli ini kenabrak nang kene cetet yang ngono. Bukane donge mancur mrene malah cetet nang ngene. Dan hanya mengandalkan dari keras saja, dimana keras ya, dimana keras itu memancurkan oli keprike. Ini kan keras. Nah, piston hanya mengandalkan cabukan pancuran dari sini saja. Ini mancur guys. Nah ini. Dan ini selalu menghadap ke depan. Stang piston nggak bisa menghadap ke belakang. Ya, lewating ini. Hanya mengandalkan ini. Yo. Nah, ya kue. Dongnya pelumasannya 2 kali melalui keras dan melalui pancuran pada bagian crankcase ini. Yang satu sudah terhalang ini karena kesalahan tukang bubutnya. Kok iki digerenda maning guys, usah wedi yo. Iki digerenda maning. Syukur-syukur digambar dulu pakai spidol demal. Kenyong kayak sasis kan ngomongin ngemal ya, demal. Di demal dulu set gambar, kalau sudah positif sambil diukur gerenda. Nanti jadi. Nanti kalau sudah lingirin ini tepinya atau sikunya itu di amplas. Amplasnya itu miring, jangan amplas seperti ini ya. Miring seperti ini amplas. Kalau kikir yang bulat nggak apa-apa. Oke, paham ya? Untuk crankcase di situ. Untuk membuat boring tidak awet itu kesalahan tukang bubute. Dan ini aneh lagi guys. Teman-teman kalau bisa mengamati ya. Ini boring itu lapis 2 guys. Teman-teman kalau bisa mengamati ini boring lapis 2. Tuh, saya juga heran. Ini liner yang terlalu besar, akhirnya harus diverbes lagi mungkin. Ataupun nggak ada liner, adanya ini dipasang pe akhirnya dijubeli maning tengah. Saya nggak tahu ya. Karena setahu saya liner sesuai ukuran itu biasanya full, tidak ada bes-bes seperti ini. Ini maksudnya apa orang ngerti mbuh. Mungkin tukang bubutnya mau ribet. Yo. Ini semoga yang punya motor dia nonton. Jadi ini dalaman motore yo. Kok nek donan kang ngene ora awet maning yo anu bahane wis kaya ngene. Ini nanti ditakutkan ya. Ditakutkan panas dia ngelincir ataupun apa ya jenenge berubah ya. Tapi insyaallah awet, santai saja. Insyaallah awet. Kalau pelumasannya betul kan dia tidak terlalu panas. Ya, ini lapis 2 ini. No, paham ya? No, oh, yo sih, oh, paham sih. Nah. Niatnya mau saya ganti bloknya, ya, cuma kasihan orangnya. Nah, waktu sentek wakeh jutaan, malah motor rawat dengan gebelek ini, sem ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, motor ini getar parah. Motor iki ditumpaki ora penak buah pisan. Yo. Ini sebenarnya saya rada-rada sibuk ya. Ini ada beat nangis. Wih, beat nangis kayak motor Vega ngaing-ngaing ini. Beat nangis ini. Permasalahannya bukan di CVT, bukan di kipas dan lain sebagainya. Permasalahannya apa di lahar ker AC. AC pernah kasatan oli motornya ngaing-ngaing, meramen banget. Ini lagi dibelanjakan. Yo. Nah, yang kedua motor ini getar parah. Mungkin saya mencurigai, tapi wallah alam saya nggak tahu ya. Orang tadinya yang membetulkan motor ini kemungkinan besar dia juga bereksperimen. Eksperimen apa? Ini. Motor ini getar parah. Getar ora. Setelah getar saya bongkar. Balancer itu dibuang. Balancer ini dibuang. Oke. Balancer ini dibuang. Akhirnya apa? Motornya timpang. Loh kok timpang? Mana dibaut kabeh. Motornya timpang karena apa? Karena balancernya dia dibuang sehingga motornya ngeleang. Paham ngeleang ora sih? Ngeleang lah, ini motornya ngeleang. Nah, ini dibuang. Lalu di sini saya mencoba carikan kembali.
Ya iki barang ini iki larang guys, kok dengan pedenya dibuang yo tanpa seizin. Mungkin kemungkinan orang bereksperimen iki iki dibuang motornya enteng, motornya buanter ndopok yo. Ini pembantu torsi supaya motor dia RPM tinggi lebih dapat, RPM bawah lebih dapat, RPM tengah lebih dapat. Kalau ini dibuang motornya malah tambah ngempos yo. Seperti itu teman-teman, bisa apa yo membandingkan yo, nek gelem ngitung iki bobote spira tambah putaran mesin tensioner itu berapa putaran per detik, lalu dikalikan dengan RPM ketemune pirang kilo iki semene. Ojo aja sepele iki, ojo sepele iki, sak kecil ngene iki di sini nggak ada. Akhirnya kita inden dari mana ya, kalau nggak salah itu Jawa Timur. Ini inden dari Jawa Timur, kebetulan ada copotan di sana. Ini masih original, cuma kita ganti klakernya. Ini bearing baru, duanya baru. Kalau harga barunya original SGP itu kisaran 800-an. Jal ngene iki. Wong wis njikot iki. Yo, nek ora dirongsokno otomatis didol to. Nah, os oleh bayaran bongkar pasang mesin, egen oleh ngene iki didol. Yo, iki nek ngene iki sekitar 250 ke payu. Wih, akeh duit dong. Nah, itu tapi perbuatan haram, tidak boleh ya. Namanya juga dengan mencuri, itu tidak boleh. Orang Islam itu tidak boleh memakan barang haram, barang subhat. Yo, haram subhat itu tidak boleh, salah satu duanya itu tidak boleh. Oke, mangan sing jelas-jelas wae, sing tundeke yo dipangan. Yo kaya sing koruptor kae ndek negara yo dipangan. Mbleduk wetenge sinen odar mampus kowe. Yo, keras ini nggak kita ganti karena kerasnya dia juga baru. Kenapa bisa getar nih? Kenapa bisa getar seperti ini? Gear bagian balancer ini sekaligus digunakan untuk bos keras. Yo, ini digunakan sebagai bos keras. Begitu ini pasang, plug ya, ini baru keras ya, seperti ini. Lalu di sini menggunakan bos lalu baut kenceng, akhirnya keras, dia tenang, betul-betul tenang. Tapi kalau ini nggak dibuang, ini lebar sini sama lebar klakernya dia beda nih. Kalau nggak percaya saya ukur ya, ini baik rangel lingir karo lingir ya. Noh, mini oh. Noh, tak kunci. Ini lebare. Kita taruh sini. Noh, si beda. Akhirnya apa? Walaupun ini dibuat kenceng, ini tetap goyang. Laker dia tetap goyang. Nggak bisa anteng temenan ya. Karena ini bosnya dia nggak ada. Kalau seandainya mau dibuang, kalau mau ngakal, ini jangan dibuang, ini tetap di sini. Lalu kita pasang ker AC, motornya anteng, ora geter banget. Cuma ngawure sing buang kabeh. Bilang ora sak ker AC buang, akhirnya motor ora moni, dadine ora getar, ora moni awet. Nang padon sih. Nah, untuk getar di sini permasalahannya. Nah, untuk pemasangan ini ya, untuk pemasangan seperti ini ya. Ini di sini ada titik ya. Ini saya gambaran saja seperti ini. Ini kebalik. Lem. Segeri. Tak ngerampung lagi, Din. 2 menit lagi. Oke. Nah,
Di sini dia ada titik ya. Ini titiknya rodo rapat ya, jelas. Nah, ini ada titiknya. Terus di sini lawannya juga ada titiknya. Ini harus bertemu lurus. Nggak boleh ada selisih 1 gigi. Kalaupun selisih 1 gigi itu kemungkinan besar belum nabrak. Ya, ininya belum nabrak sama keras. Tetapi akan berpengaruh pada getarnya juga, berpengaruh pada torsi mesin. Ya, makanya harus pemasangannya dia harus lurus. Dan sini ada bosnya juga. Kalau tipe motor Suzuki dia simple, tidak terlalu ribet. Ya, berarti pemasangannya nanti seperti ini. Ya, jangan sampai geser. Kalau geser nanti motornya kurang enak. Soal ini kinerjanya ribet guys. Kenapa bisa ribet? Karena ini ada di dalam mesin di bagian tengah. Ya, seperti ini. Wes, ya nutok gampang. Untuk yang lain kurasa nggak ada masalah, cuma kita cuci, udah kita kondisikan permasalahannya, sudah spare part sudah penuh, jadi kita akan cuci lalu kita rakit. Kita akan modif bagian silinder bloknya ini karena ini kesalahan tukang bubut sehingga oli tidak naik ke atas. Oke, semoga bisa menjadi bermanfaat ya bagi teman-teman semua apa yang saya sampaikan dari awal sampai akhir. Untuk pertanyaan lebih lanjut silahkan tanya-tanya saja di kolom komentar, atau kalau enggak ada di grup Facebooknya Herdik Tutor. Kalau mau di WA, di deskripsi ada WA dan email saya. Teman-teman bisa kunjungi, silahkan untuk berkonsultasi tentang motor apa saja. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.